F. Munafiroh, saya mahasiswa akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Saya akan menjelaskan materi auditing mengenai tujuan audit, tanggung jawab auditor, serta opini audit. Yang pertama, saya akan menjelaskan tujuan audit secara keseluruhan, tanggung jawab auditor selama melakukan proses audit, serta tujuan khusus yang coba ditempuh oleh seorang auditor. Tanpa memahami berbagai topik tersebut, perencanaan dan pengumpulan bukti audit selama berlangsungnya proses audit tidak akan memiliki relevansi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang tujuan pelaksanaan audit. Tujuan audit adalah untuk menyediakan kepada pemakai laporan keuangan suatu pendapat, yaitu pendapat yang diberikan oleh seorang auditor tentang apakah laporan keuangan tersebut disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan kerangka kerja akuntansi keuangan yang berlaku. Untuk mencapai tujuan audit tersebut, terdapat 5 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu harus mengetahui tujuan dan tanggung jawab audit. Yang kedua yaitu membagi laporan keuangan menjadi berbagai siklus. Yang ketiga yaitu mengetahui asersi manajemen atas laporan keuangan. Yang keempat yaitu mengetahui tujuan audit khusus tentang kelas transaksi, saldo, dan pengungkapan. Dan yang kelima yaitu mengetahui tujuan audit khusus tentang transaksi, saldo, dan pengungkapan. Saya akan menjelaskan langkah yang pertama yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan audit tersebut, yaitu yang pertama, kita harus memahami tujuan dan tanggung jawab audit. Dalam hal ini, kita harus mengetahui perbedaan antara tanggung jawab manajemen dengan tanggung jawab audit, yaitu tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan dan pengendalian internal dengan tanggung jawab auditor untuk memverifikasi laporan keuangan dan keefektifan pengendalian internal. Tanggung jawab auditor adalah untuk mendeteksi salah saji material pada laporan keuangan. Apabila auditor juga melaporkan keefektifan pengendalian internal atas pelaporan keuangan, maka auditor juga bertanggung jawab untuk mengidentifikasi kelemahan material dalam pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Tujuan auditor melakukan audit atas laporan keuangan yaitu yang pertama, memperoleh keyakinan yang layak bahwa laporan keuangan secara keseluruhan telah bebas dari salah saji yang material, baik karena kecurangan maupun karena kesalahan. Yang kedua yaitu untuk melaporkan laporan keuangan sesuai dengan standar auditing, sesuai dengan temuan auditor. Jadi langkah kedua yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan audit yaitu membagi laporan keuangan menjadi berbagai siklus. Di sini akan dibagi menjadi 5 siklus. Yang pertama yaitu siklus penjualan dan penagihan, yang kedua yaitu siklus akuisisi dan penjualan, yang ketiga yaitu siklus penggajian dan personalia, yang keempat yaitu siklus persediaan dan penggudangan, yang kelima yaitu siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali. Selanjutnya, langkah yang ketiga untuk mencapai tujuan audit yaitu memahami asersi manajemen atas laporan keuangan. Asersi manajemen adalah representasi pernyataan yang tersirat atau diekspresikan oleh manajemen tentang kelas transaksi, saldo, serta pengungkapan dalam laporan keuangan. Asersi ini berkaitan langsung dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, karena asersi ini merupakan kriteria yang digunakan oleh manajemen untuk mencatat dan mengungkapkan informasi akuntansi dalam laporan keuangan. Standar auditing membagi atau mengklasifikasikan asersi ke dalam 3 kategori. Yang pertama yaitu asersi tentang kelas transaksi, yang kedua adalah asersi tentang saldo akun pada akhir periode, yang ketiga yaitu asersi tentang penyajian dan pengungkapan. Selanjutnya saya akan menjelaskan ketiga asersi tersebut. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan asersi tentang jenis transaksi atau untuk kelas transaksi. Yang pertama yaitu occurrence. Occurrence merupakan transaksi atau peristiwa yang sudah dicatat memang terjadi dan merupakan transaksi atau peristiwa dari entitas yang bersangkutan. Yang kedua merupakan completeness. Completeness merupakan transaksi atau peristiwa yang seharusnya dicatat memang sudah dicatat. Dan yang ketiga merupakan accuracy. Accuracy merupakan angka-angka, jumlah-jumlah, dan data lain yang terkait dengan peristiwa atau transaksi sudah dicatat dengan akurat. Yang keempat yaitu cut-off. Cut-off merupakan transaksi atau peristiwa dicatat dalam periode akuntansi yang benar. Dan yang terakhir yaitu classification. Classification merupakan peristiwa atau transaksi dicatat dalam akun yang benar. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang asersi untuk saldo akun. Yang pertama yaitu eksisten. Eksisten yaitu semua aset, kewajiban, dan ekuitas memang ada.
Yang selanjutnya yaitu right and obligation. Entitas memiliki dan menguasai aset dan utang merupakan kewajiban dari entitas. Yang selanjutnya yaitu completeness. Completeness yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas yang seharusnya dicatat sudah dicatat. Dan yang terakhir yaitu valuation and allocation, yaitu semua aset, kewajiban, dan ekuitas dicatat dalam laporan keuangan dalam jumlah yang benar, dan semua penyesuaian yang digunakan untuk penilaian dan alokasi dicatat dengan benar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan asersi tentang penyajian dan pengungkapan. Yang pertama yaitu occurrence, right, and obligation. Transaksi, peristiwa, dan hal-hal lain yang diungkapkan dalam laporan keuangan memang terjadi dan berkaitan dengan entitas yang bersangkutan. Dan yang kedua yaitu completeness, yaitu semua pengungkapan yang seharusnya dicantumkan sudah dicantumkan dalam laporan keuangan. Dan yang ketiga merupakan classification and understandability, yaitu informasi keuangan disajikan dan dijelaskan dengan tepat, dan pengungkapan dinyatakan dengan jelas. Dan yang keempat yaitu accuracy and valuation, yaitu merupakan informasi keuangan dan informasi lainnya diungkapkan dengan wajar dan dalam jumlah yang benar. Dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan langkah yang keempat untuk mencapai tujuan audit, yaitu kita harus mengetahui tujuan audit umum tentang kelas transaksi, saldo, dan pengungkapan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu keterjadian, yang kedua yaitu kelengkapan, yang ketiga yaitu keakuratan, dan yang keempat yaitu posting dan pengikhtisaran, yang kelima yaitu klasifikasi, dan yang keenam yaitu penetapan waktu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Tujuan audit yang berkaitan dengan saldo dibagi menjadi 8, yaitu yang pertama eksistensi, yang kedua kelengkapan, yang ketiga keakuratan, yang keempat klasifikasi, yang kelima yaitu cut off, yang keenam hubungan yang rinci, yang ketujuh merupakan nilai yang dapat direalisasi, dan yang terakhir atau yang kedelapan yaitu hak dan kewajiban. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan audit yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan. Tujuan audit yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu keterjadian serta hak dan kewajiban, yang kedua yaitu kelengkapan, yang ketiga yaitu keakuratan dan penilaian, dan yang keempat yaitu klasifikasi dan dapat dipahami. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan langkah yang kelima untuk mencapai atau yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan audit, yaitu kita harus mengetahui tujuan audit khusus untuk kelas transaksi, saldo, dan pengungkapan. Tujuan audit secara khusus dapat dicapai ketika kita sudah menganalisis tujuan audit secara umum. Tujuan audit secara khusus dapat dikembangkan melalui tujuan audit secara khusus sesuai dengan kasus yang terjadi. Jadi yang saya jelaskan tadi merupakan tujuan audit dan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan audit tersebut. Kemudian setelah saya jelaskan tadi muncul pertanyaan, bagaimana sih tujuan audit tersebut dapat terpenuhi? Tujuan audit dapat terpenuhi dengan 4 fase. 4 fase agar tujuan audit terpenuhi yaitu yang pertama, merencanakan dan merancang pendekatan audit. Yang kedua yaitu melaksanakan pengujian, pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi. Yang ketiga yaitu melaksanakan prosedur analitis dan pengujian rincian saldo. Dan yang keempat yaitu melaksanakan audit dan menerbitkan laporan audit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai opini audit. Opini audit merupakan suatu laporan yang diberikan oleh seorang auditor yang menyatakan bahwa pemeriksaan telah selesai dilakukan sesuai dengan norma atau aturan pemeriksaan akuntan yang disertai dengan pendapat auditor mengenai kewajaran atas laporan keuangan yang diperiksa. Dalam menentukan opini audit suatu perusahaan, seorang auditor juga harus memperhatikan likuiditas, profitabilitas, dan solvabilitas. Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aset-aset likuid yang dimiliki oleh perusahaan. Profitabilitas yaitu kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan selama periode waktu tertentu. Sedangkan solvabilitas yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Melalui perhitungan rasio ini, seorang auditor dapat mengetahui baik buruknya kinerja suatu perusahaan. Menurut standar profesional akuntan, opini audit dibagi menjadi 5.
Yang pertama yaitu wajar tanpa pengecualian. Pendapat ini diberikan ketika laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia. Yang kedua yaitu pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas. Pendapat ini dikeluarkan apabila suatu keadaan tertentu tidak berpengaruh langsung terhadap pendapat wajar. Keadaan tertentu lain yang dapat terjadi yaitu apabila pendapat auditor sebagian didasarkan kepada pendapat auditor independen yang lain. Yang ketiga yaitu wajar dengan pengecualian. Pendapat ini dikeluarkan ketika laporan keuangan dikatakan wajar, tetapi terdapat penyimpangan pada pos tertentu sehingga harus dikecualikan. Yang keempat yaitu tidak wajar. Pendapat ini dikeluarkan apabila laporan keuangan tidak disajikan secara wajar dan tidak sesuai dengan SAK. Dan yang kelima yaitu tidak memberikan pendapat. Pendapat ini dikeluarkan ketika auditor tidak melaksanakan audit yang berlingkup memadai sehingga tidak memungkinkan auditor untuk mengeluarkan pendapat. Pendapat ini juga diberikan apabila auditor tidak dalam kondisi independen dalam hubungannya dengan klien. Setelah saya menjelaskan materi tadi yaitu tentang tanggung jawab, tujuan, dan opini audit, saya akan memberikan contoh kasus atau salah satu opini yang dikeluarkan oleh auditor atas laporan keuangan yang diaudit. Saya akan menjelaskan laporan audit independen dari PT Bakriland dan entitas anaknya yang tertanggal 31 Desember 2018. Auditor telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian dari PT Bakriland dan entitas anaknya yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2018 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Dalam hal ini, auditor yang mengaudit laporan keuangan konsolidasian dari PT Bakriland dan entitas anaknya mengeluarkan opini wajar dengan pengecualian, yaitu laporan keuangan konsolidasian yang terlampir disajikan atau menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Posisi keuangan konsolidasian dari PT Bakriland dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2018 serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Namun terdapat pengecualian atau hal yang membuat auditor tidak yakin, yaitu pada laporan keuangan konsolidasian pertanggal 31 Juli 2018 yang menjelaskan bahwa manajemen Perumnas memutuskan untuk menghentikan kerjasama operasi dengan PT Bakri Pangripta Loka entitas anak. Atas penghentian tersebut sampai dengan tanggal diselesaikannya laporan keuangan konsolidasian, PT Bakri Pangripta Loka belum mendapatkan atau belum memperoleh perhitungan pembagian penyertaan kerjasama operasi. Hal tersebut yang membuat auditor tidak memiliki keyakinan yang madai atas nilai investasi yang tercatat dalam pengendalian bersama entitas. Oleh karena itu, auditor mengeluarkan opini wajar dengan pengecualian. Jadi itu materi auditing mengenai tanggung jawab, tujuan, dan opini audit serta contoh kasus yang dapat saya jelaskan dan dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.